Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu kali ini saya libur, tidak jalan-jalan ya teman-teman ya, tidak healing atau tidak keluar kemanapun. Minggu kali ini saya mau stay di rumah saja karena saya punya agenda penting yang memang harus saya kerjakan, yaitu food prep. Karena di dalam kulkasku, isi kulkasku itu sudah mulai habis. Saya kemarin belanja terakhir itu sebelum Idul Adha ya teman-teman ya. Sekarang Idul Adha sudah lewat agak jauhan, sudah 2 minggu lebih, dan itu artinya di dalam kulkas itu sudah habis ya. Untuk sayur mayurnya itu sudah habis, tinggal sisaan daging saja. Cuma sedikit lah ya, sisaan daging dari kurban kemarin. Food prep itu memang melelahkan ya teman-teman ya, memang capek, tapi itu capek untuk 1 hari saja. Kedepannya itu lebih enak lagi loh teman-teman. Untuk 1 minggu ke depan itu sangat aman, sangat membantu sekali untuk kegiatan di dapurku agar lebih agar bisa lebih sasat buat gitu loh. Kalau masak itu aman banget kalau sudah punya stok sayur mayur dan protein nabati dan protein hewani ya teman-teman ya. Demi kelangsungan hidup ya, memang harus ada yang diperjuangkan, memang harus ada yang dikorbankan. Meskipun cuma 1 hari tidak jalan-jalan, tidak rugi loh ya teman-teman ya. Karena kan ada perencanaan, ada kegiatan yang memang berfaedah sekali untuk keluarga. Kalau jalan-jalan ya sebisanya saja ya teman-teman ya. Kalau memang tidak ada kegiatan yang lebih penting ya, ada uang ya jalan-jalan saja. Meskipun jalan-jalannya cuma dalam kota saja, ke pantai atau ke gunung gitu kan juga sudah liburan ya. Kalau liburan itu, ngomong-ngomong soal liburan itu tidak ada hentinya ya teman-teman ya, tidak ada habisnya. Biarpun sudah liburan berkali-kali, setiap minggu liburan, pengennya liburan terus lah ya. Tapi ya tergantung dompet juga ya teman-teman ya. Belanjaan kali ini tuh budgetnya 150.000, itu masih ada sisa sedikit loh ya. Sedikit, kurang lebih 15 ribuan ya sisanya. Protein hewani yang saya beli ada ikan tongkol pindang yang sudah diiris-iris, itu saya beli dengan harga 10.000 dapat 2 mika. Protein hewani, selain saya membeli ikan tongkol yang diiris-iris itu, saya juga membeli ikan pindang atau ikan tongkol yang ada kepalanya, yang satu ikan sisik dan satunya ikan tongkol kecil-kecil. Sementara untuk ikan tongkol yang ada di besek tadi itu saya taruh dulu ya di cuci piring, di wastafel cuci piring karena belum saya bersihkan. Untuk sayurannya, saya itu setiap belanja tidak luput atau tidak lupa dengan membeli wortel, buncis, dan seledri. Karena si kecil itu kan suka sekali dengan sayur sop. Jadi ini harus ada dan wajib ada setiap saya belanja. Selain setiap saya belanja itu wajib ada karena kesukaan si kecil itu adalah salah satu sayur yang memang bisa diawetkan, sayur yang bisa tahan lama lah ya teman-teman ya. Saya juga membeli rambusa dengan harga 2.000. Terus ada kangkung juga, saya membeli 2 ikat saja karena kangkungnya itu cukup untuk sekali makan saja ya teman-teman ya. Saya kurang suka kalau ada sayuran yang dihangatkan gitu loh. Sisaan tadi pagi misalkan tidak habis terus dihangatkan untuk dimakan kembali, itu saya kurang suka. Jadi untuk sayur hijau itu kan lebih baik dan lebih bagus itu untuk sekali makan. 2 kali makan sih tidak apa-apa, asalkan tidak dihangatkan lagi ya teman-teman ya. Saya juga membeli sayur teladak. Sayur teladak itu saya membeli 2 ikat saja. Untuk sayur teladak itu harganya 2.000-an juga. Secukupnya saja ya teman-teman ya, tidak terlalu banyak karena untuk sayur teladak itu kurang tahan lama. Misalkan kalau membeli sayur teladak pengen dibuat agak lama itu,
pilihlah yang fresh, pilih yang memang pasti pilih yang masih segar ya teman-teman, karena itu untuk 3 hari saja sih masih kuat. Meskipun sayur teladak itu memang sayur yang menurutku kurang tahan lama. Kalau disimpan di kulkas meskipun baru itu biasanya itu 3 hari itu sudah mulai ada ada daunnya yang menguning. Jadi ya kalau sayur hijau teladak itu usahakan dimasak terlebih dahulu di awal-awal hari itu. Misalkan belanja hari Minggu, masaknya itu hari Senin juga bisa, hari Selasa masih bisa lah ya, asalkan jangan lama-lama. Terus tadi saya juga membeli sayur gori atau nangka muda ya teman-teman ya. Kalau di desa sih menyebutnya ketewel. Itu saya membeli dengan harga 5.000 saja untuk sekali masak biar tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu dihangatkan itu saya kurang suka loh ya teman-teman ya. Kayak terlalu bosen, terlalu lama gitu menunya seperti itu. Ini beberapa sayuran yang tadi saya beli di pasar. Ada ucet, rambusa, kangkung dengan semua budget sama telurnya itu kurang lebih 150.000 ya teman-teman ya. Mohon maaf karena saya tidak mencatat harganya satu persatu, jadi saya lupa. Yang penting uangnya 150.000 itu cukup untuk belanja semuanya untuk keperluan 1 minggu ke depan. Oke lah ya, aman. Kalau tidak ada kondangan, kalau ada kondangan ini bisa lebih dari 1 minggu. Di rumahku orang dewasanya itu 3 orang, terus balitanya 1, jadi disesuaikanlah dengan kebutuhan masing-masing. Uang 150.000 itu kalau di keluargaku uang segitu itu cukup. Tapi kalau keluarganya lebih dari 5 anggota itu ya kurang lah ya teman-teman ya. Menurutku itu ya disesuaikan lagi lah ya dengan anggota keluarga dan kebiasaan makannya itu seberapa banyak. Terus memang sukanya itu masak sayur atau suka yang daging-dagingan, beda lagi ya. Kalau suka yang daging-daging yang pasti uang 200.000 itu nggak cukup lah ya untuk 1 minggu. Disclaimer ya teman-teman ya, untuk belanja sayur mayur, protein hewani dan protein nabati, uang 150.000 itu beda dari berasnya ya teman-teman ya. Kalau dengan beras atau LPG itu ya tidak cukup dengan uang 150.000. Oke teman-teman ya, saya tekankan lagi, 150.000 itu untuk sayur mayur dan lauk pauknya saja. Uang LPG dan uang beras itu beda lagi ya. Beda loh ya teman-teman ya. Ya namanya juga sekarang itu semua naik, serba naik. Jadi ya kita harus bisa menghandle keuangan dengan baik. Kita harus bisa mengatur keuangan dengan baik, mana yang harus diutamakan dan mana yang harus dikesampingkan. Contohnya seperti kali ini loh ya, kita harus mengutamakan isi perut. Isi perut itu yang paling utama lah ya teman-teman ya. Kalau kebutuhan dapur atau untuk memasak itu sudah aman, sudah terkendalikan, oke lah ya. Oke lah ya, tidak bingung lagi. Tapi kalau soal baju atau membeli sendal yang menurutku cukup kita membeli di waktu lebaran saja itu udahlah ya, jangan terlalu dipikirkan ya. Beda lagi kalau memang sudah memiliki keuangan yang berlebih ya enggak apa-apa, namanya juga punya uang ya, bebas lah ya maunya kayak apa. Tapi kalau memang uangnya pas-pasan, yang paling utama itu kebutuhan kesehatan atau isi perut itu ya diutamakan ya. Kalau memang uangnya pas-pasan, jangan terlalu sering jajan di luar loh ya teman-teman ya. Yang bukannya tidak memperbolehkan, boleh-boleh saja asalkan masih wajar. Tapi kalau misalkan kita jajan di luar, nongkrong di luar, semalam sekali duduk saja itu habisnya 100.000 atau di atas 50.000 sampai 80.000 itu ya. Menurutku itu terlalu boros menurutku loh ya, karena uang 150.000 itu bisa loh ya kita masak, kita menggunakan tenaga, atau kita memilih menu yang memang kita idam-idamkan atau kita buat favorit gitu. Uang 150.000 itu ya kita bisa loh ya untuk makan enak selama 1 minggu ke depan. Tapi beda lagi kalau uang 100.000 kita pegang untuk jajan di luar, nongkrong, terus cuma sekali makan saja habis segitu, kayaknya rugi banget ya teman-teman ya. Itu bisa makan untuk 1 orang. Sedangkan kalau 150.000 itu ini bisa dibuat makan untuk 1 rumah atau 1 keluarga. Ya pinter-pinter lah ya untuk mengatur keuangan.
Ternyata tanpa harus ikut tes CPNS, tanpa harus ikut tes kesehatan, tes fisik, tes berat badan, dan tes ijazah, saya sudah bisa menjadi menteri loh teman-teman. Menteri yang serba semuanya itu dirangkul atau diborong semuanya, keahlian semuanya itu diborong, dan saya sekarang sudah menjadi orang yang multi talenta, yaitu bisa menjabat sebagai Menteri Keuangan, bisa menjabat sebagai Menteri Kebersihan, dan bisa menjabat sebagai Menteri Ahli Gizi. Ada nggak sih Menteri Ahli Gizi? Ya, diadakan saja lah ya teman-teman ya. Ternyata cukup dengan memiliki buku nikah, kita sudah bisa merangkul itu semua ya teman-teman ya. Sudah bisa disebut sebagai orang yang multi talenta. Amin. Kembali ke video ya teman-teman ya. Untuk sayuran kangkung itu saya memang sukanya seperti ini. Daun dan batangnya itu disendirikan karena tingkat kematangannya itu tidak sama. Untuk gagangnya atau batangnya itu tingkat kematangannya itu sangat lama menurutku loh ya. Karena kan di rumahku itu saya tinggal dengan emak yang yang makan sayur itu pasti yang melihat atau yang matang sempurna gitu loh teman-teman. Kalau keras atau setengah matang itu kan tidak bisa loh ya, karena kan faktor usia, giginya pun sudah berkurang, jadi ya harus bisa toleransi lah ya. Namanya juga hidup dengan orang tua, kita harus bisa menjaga keharmonisan tanpa harus mengutamakan ego sendiri. Untuk batangnya tadi saya masukkan ke kantong kresek. Kantong kresek itu bersih loh ya teman-teman ya, warna putih juga, jadi aman lah ya, tidak apa-apa lah ya. Saya jadikan satu di daunnya. Kalau daunnya tidak saya masukkan ke kresek, biarkan saja masuk ke dalam kotak saja. Untuk sayur telada ini saya membeli 2 ikat. Per ikatnya itu harganya 2.000. Jadi karena saya orangnya yang tidak sabaran untuk membersihkan daun atau membersihkan sayur telada itu tidak satu persatu, tapi langsung saya potong saja biar lebih cepat lah ya, mempersingkat waktu. Mumpung si kecil tidak ada, mumpung si kecil sedang main dengan kakak sepupunya. Kalau ada si kecil pasti dia ngerecokin apa yang saya kerjakan sekarang. Dan untuk sayur gorengnya atau nangka mudanya ini saya cuci terlebih dahulu, karena kan saya tadi membeli itu dalam kondisi mentah ya teman-teman ya. Jadi untuk menyimpan di kulkas itu akan saya simpan dalam kondisi matang, akan saya rebus terlebih dahulu. Ternyata masih banyak itu loh ya teman-teman ya, artinya atau dalamannya yang kelet banget. Jadi ini saya mau bersihkan satu persatu, dan kalau sudah selesai akan saya cuci sampai bersih. Kalau sudah dicuci ya direbus, nanti akan saya simpan di dalam kulkas itu setelah matang saja ya, biar besok-besok kalau mau masak itu bisa cepet satu buat, apalagi kalau pagi hari lah ya. Pagi hari kan pasti masaknya itu cepet-cepetan, bukan berarti yang asal-asalan ya teman-teman ya, tapi waktunya kan keburu untuk berangkat kerja. Jadi harus dipersiapkan sebaik mungkin dan sedetail mungkin. Dan kalau bisa sebelum masak malamnya itu sudah memiliki memiliki perbumbuan bawang merah, bawang putih yang sudah dikupas. Sesambil nunggu airnya mendidih, saya mau membersihkan ikan pindangnya dulu ya teman-teman ya. Ikan pindang kan tadi yang besekan itu belum saya cuci, belum saya bersihkan, jadi ini saya mau membilasnya terlebih dahulu. Cukup dibilas saja, nggak usah pakai sanglet, cukup dibilas seperti ini saja sudah cukup lah ya teman-teman ya. Ikan tongkolnya atau pindang kecil-kecil ini akan saya jadikan satu sama ikan sisik ya.
apa ya namanya ya, pokok ikan yang bersisik gitu loh teman-teman, tapi itu rasanya gurih banget. Tapi ini ya memang agak sejenis, bedanya cuma di sisiknya saja. Jadi saya jadikan satu saja ya teman-teman ya, menghemat tempat juga. Menghemat tempat karena kulkasku kan kulkas yang satu pintu dan itu kapasitasnya pun juga tidak terlalu besar. Jadi ya kita harus bisa mengakali atau mensiasati bagaimana supaya cukup dan tidak makan tempat ya teman-teman ya. Kelihatan rapi juga. Terus untuk ikan yang berikutnya ada ikan asap. Saya beli satu bungkus saja karena itu memang sisaan atau terakhir nggak ada lagi. Jadi ya mau nggak mau saya beli saja ya teman-teman ya. Sebenarnya saya pengennya beli dua biar agak banyak kan, tapi ada yang cuma satu. Oke lah ya, nggak apa-apa, yang penting ada gitu aja ya teman-teman ya. Ikan asap ini bisa dimasak santan, bisa dibuat sambal juga bisa, tapi kalau saya karena ini cuma sedikit, saya buat sambal saja. Setelah membersihkan ikan, jangan lupa wastafel cuci piringnya itu dibersihkan ya teman-teman ya, biar tidak amis. Dan sebenarnya ini masih ada satu protein hewani lagi yang belum saya bersihkan, cuma nggak tahu ya kenapa saya kok lupa saya bersihkan terlebih dahulu. Saya sabun kayak sudah habis, ternyata tinggal satu loh ya teman-teman ya yang belum saya bersihkan, yaitu protein hewani atau kesukaannya si kecil adalah udang. Saya membeli udang kali ini tuh seperempat dengan harga 18.000 karena udangnya yang lumayan besar-besar juga kok ya, yang nggak terlalu kecil juga, tapi kalau dibilang besar ya lumayan sih, lumayan mentek-mentek atau gemoy-gemoy. Airnya sudah mendidih, ini saya masukkan terlebih dahulu ya. Apa itu namanya? Sayur lodehnya, kok sayur lodeh, sayur gorengnya. Untuk udangnya ini saya bersihkan kepalanya dan cangkangnya karena nanti akan saya langsung bagi menjadi 3 bagian, biar kalau mau masak atau mau menyajikan si kecil itu ambil satu kotak gitu aja, sekali masak. Dan biasanya si kecil sekali masak itu cukup untuk 2 kali makan, pagi dan siang. Malamnya sudah ganti lagi, bisa diganti dengan telur, bisa diganti apa saja sih yang ada, asalkan dia mau ya teman-teman ya. Dan kemarin itu ada tragedi ini pas waktu membersihkan udang, nggak tahu kenapa airnya itu kok kecil sekali ya, yang keluar dari petnya itu kecil sekali. Dan saya was-was loh ya teman-teman ya, karena di sini banyak sekali sumur yang sudah mulai kekeringan dan saya takut banget kalau kekeringan. Bingung juga lah ya teman-teman ya. Kalau buat minum sih bisa kita membeli air mineral, tapi kalau buat mandi, buat masak itu kan butuhnya banyak ya teman-teman ya. Tapi untungnya punya saudara yang samping rumah itu masih jalan, masih nggak ada kendala karena mungkin dari pompa airnya itu masih bagus. Kalau di rumahku pompa airnya sudah tua, jadi ya ini antara pompa airnya yang rusak atau sumurnya yang asat atau sumbernya itu sudah mulai berkurang, nggak tahu juga ya teman-teman ya. Dan ini adalah detik-detik terakhir, tadi airnya langsung mati. Selama 2 hari saya tidak bisa menyalakan pompa airnya ya teman-teman ya, jadi saya minta ke tetangga pakai selang gitulah, nyalur ya teman-teman ya. Ya itulah enaknya hidup di desa ya teman-teman ya, masih ada rasa toleransi, rasa kekeluargaan itu masih besar. Jadi alhamdulillah banget kalau masih hidup di desa. Hidup di kota pun juga alhamdulillah ya, asalkan bisa mensyukuri itu semua. Untuk udangnya itu saya bumbui pakai garam, kaldu jamur, dan ketumbar bubuk. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak nanti takut keasinan, karena kan si kecil itu sukanya ini digoreng tanpa minyak, jadi kayak semacam dipanggang gitu loh teman-teman, tanpa bumbu. Maksudnya tanpa bumbu itu tanpa ada tambahan saus atau sambal, itu nggak ada, cukup gini aja. Itu dia juga sudah suka banget loh ya. Kalau aku dulu kan sukanya itu digoreng pakai tepung ya, biar kriuk-kriuk crispy kayak Kentucky. Inilah belanjaanku hari ini teman-teman ya. Dengan uang 150.000 itu sudah komplit semuanya. Sudah ada telur, sudah ada ikan, dan sudah ada sayur mayurnya, lengkap dengan bumbunya. Untuk berbumbuan saya memang tidak membeli banyak, saya membeli setengah-setengah saja, asalkan cukup untuk 1 minggu ke depannya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ucapan atau perbuatan yang memang tidak patut dicontoh. Mohon maaf ya teman-teman ya, dan semoga saja ada hal baik atau ada hal positif yang bisa diambil dari videoku kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman.